Nama saya Julian Daria dengan NIM G1S1 25057. Pada pembelajaran kali ini kami akan membahas materi mengenai interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi, khususnya yang akan dibahas kali ini adalah bagian tablet. Maka dari itu saya meminta ChatGPT yang mencarikan jurnal yang terindeks Q1 dan terbit minimal 5 tahun terakhir. Kemudian dari beberapa jurnal referensi yang direkomendasikan ChatGPT, saya memilih jurnal Pharmaceuticals yang berjudul A Quantitative Chemometric Study of Pharmaceutical Tablet Formulation Using Multispectroscopic Fiber Optic Probes. Jurnal ini sudah terindeks satu dengan nilai SDR 1.019/5 Pembahasan pada jurnal ini yaitu excipient dapat digunakan untuk memverifikasi bioavailabilitas bahan aktif obat, karena excipient memengaruhi kelarutan, stabilitas, dan laju disolusi produk. Hidroksipropil metalilosa, titanium dioksida, dan juga laktosa adalah contoh excipient farmasi yang umum digunakan untuk berbagai tujuan formulasi. Berikut adalah gambar struktur kimia yang menunjukkan bahwa setiap komponen dalam tablet memiliki karakteristik gugus fungsional dan sifat kimia yang berbeda. HPMC merupakan polimer dengan banyak gugus hidroksil yang berpotensi membentuk ikatan hidrogen dengan gugus polar pada bahan aktif obat. Laktosa sebagai disakarida juga memiliki gugus hidroksil yang dapat terlibat dalam interaksi hidrogen, sementara titanium dioksida bersifat anorganik, memiliki permukaan aktif yang dapat memengaruhi distribusi partikel dan kemungkinan interaksi fisik pada matriks padat. Kemudian, berbagai pendekatan formulasi dapat mengaruhi sifat keadaan padat, ukuran partikel, dan geometri produk farmasi. Hal ini menyebabkan perancangan berbagai bentuk sediaan padat, suspensi, dan formulasi peluasan terkontrol untuk berbagai aplikasi spesifik. Selain itu, ekstruksi leleh panas, penggilingan, dan granulasi basa dapat memaparkan bahan-bahan farmasi pada lingkungan ekstrem yang dapat menyebabkan perubahan bentuk keadaan padat yang tidak sengaja. Kemudian, teks jurnal menjelaskan bahwa eksipien seperti HPMC, titanium dioksida, dan laktosa dapat mengaruhi kelarutan, stabilitas, dan laju disolusi bahan aktif obat dalam sediaan tablet. Selain itu, proses formulasi seperti ekstruksi leleh panas, penggilingan, dan granulasi basa dapat menyebabkan perubahan bentuk keadaan padat yang berujung pada perubahan sifat fisikokimia produk. Karena tablet merupakan campuran berbagai komponen dengan struktur kimia berbeda, sistem ini berpotensi mengalami interaksi antar molekul. Perubahan tersebut dapat terdeteksi melalui spektroskopi Raman dan NIR, khususnya pada daerah frekuensi rendah yang sensitif terhadap getaran fisik kristal dan interaksi antar molekul. Berdasarkan hal tersebut, muncul rumusan masalah mengenai bagaimana interaksi kimia antara bahan obat aktif dan eksipien dalam tablet dapat mengaruhi karakteristik spektral dan stabilitas formulasi. Kemudian didapatkan jurnal internasional dari Biology Method and Protocols yang berjudul Analysis of the Effect of the Tablet Matrix on the Polymorphism of Ibuprofen, Naproxen, dan Naproxen Sodium in Commercially Pharmaceutical Formulation sebagai jurnal pembanding yang terintegrasi satu dengan nilai SDR 0,795/5. Jurnal ini membahas bahwa hasil DSC menunjukkan bahwa puncak peleburan yang tajam diamati pada kurva DSC standar yang mengkonfirmasi bentuk kristalnya. Dan hasilnya yang diperoleh untuk formulasi-formulasi juga menunjukkan bahwa entalpi peleburan terkadang lebih rendah daripada yang dihitung daripada presentasi bahan aktif dalam formulasi. Selain itu, puncak peleburan sering melebar dan bergeser ke arah suhu yang lebih rendah, menunjukkan pengaruh eksipien pada polimorfisme zat obat. Kemudian produk farmasi selain bahan aktif farmasi yang mengandung eksipien, pemilihan eksipien yang tepat dapat berkaitan dengan pengaruhnya terhadap polimorfisme bahan zat aktif dan juga pada saat yang sama terhadap bioavailabilitas. Dalam FTIR, spektroskopi Raman mempelajari bagaimana spektrum dari masing-masing bentuk polimorfik dan amorf sedikit berbeda dalam posisi satu atau lebih pita. Demikian pula dalam pola XRD, pengurangan ketinggian puncak yang menunjukkan bentuk kristal diamati. Terkadang perbedaan ini hanya menyangkut perubahan dalam proporsi sinyal. Berikut adalah data. Tabel 1 menunjukkan pada
produk Ibumax atau ibuprofen nilainya 77,5%. Artinya panas lele yang diukur lebih rendah daripada nilai panas lele yang diprediksi secara teoritis berdasarkan jumlah ibuprofen di dalamnya. Mengapa nilainya tidak 100%? Karena jurnal ini menjelaskan bahwa ini terjadi karena eksipien atau bahan tambahan dalam formulasi mengganggu struktur kristal obat. Ini adalah indikator positif yang dimana penurunan nilai ini menandakan bahwa ibuprofen telah berubah dari bentuk kristal murni menjadi bentuk yang lebih amorf atau tidak teratur. Seperti yang dijelaskan pada jurnal, yaitu eksipien dapat mempengaruhi polimorfisme bahan aktif obat. Penelitian tentang efek ini sangat penting karena perubahan bentuk polimorfik, amorfisasi sebagian atau lengkap, biasanya menyebabkan peningkatan bioavailabilitas atau persentase zat aktif obat yang mencapai aliran darah. Dan juga dijelaskan bahwa air dan suhu tinggi dapat lebih lanjut memicu transformasi yang menyebabkan perubahan polimorfik atau penurunan kristalinitas tahap pembuatan produk farmasi di mana transformasi polimorfik juga dapat terjadi adalah pembuatan tablet. Selama proses ini, produk dikenai tekanan tinggi yang menyebabkan kemungkinan terjadinya transformasi polimorfik. Kemudian, meskipun proses granulasi atau panas atau air dan pencetakan berpotensi memicu interaksi antar komponen, hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi tersebut terbatas pada transformasi polimorfik atau secara fisik dan tidak berkembang menjadi interaksi kimia atau degradasi, sebagaimana dibuktikan oleh hasil spektroskopi yang tetap menunjukkan karakteristik asli ibuprofen. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu formulasi tablet ibuprofen menunjukkan stabilitas kimia yang sangat baik karena analisis FTIR dan Raman mengonfirmasi bahwa tidak terjadi degradasi atau interaksi kimia antara ibuprofen dan eksipien. Namun selama proses manufaktur seperti granulasi dan kompresi terjadi interaksi fisik berupa perubahan polimorfisme dan kristalitas obat yang terlihat dari pergeseran puncak DSC dan penurunan intensitas XRD. Perubahan ini bersifat menguntungkan karena meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas ibuprofen. Oleh karena itu, pemilihan eksipien dan desain formulasi harus mempertimbangkan potensi interaksi fisik ini agar kualitas, stabilitas, dan efektivitas obat tetap terjaga. Sekian, terima kasih.